warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Himaris 2024 episode kedua. Nah, teman-teman, perkenalkan saya selaku host atas nama Asti Amalia yang akan menjadi podcast pada hari ini lagi. Nah, teman-teman, di samping saya sudah ada narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Say hi, Kak. Hai semua. Nah, narasumber kita ini merupakan salah satu Demis Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Agribisnis periode 2024. Apa kabar hari ini, Kak? Baik? Alhamdulillah baik. Baik. Kak, mungkin bisa perkenalkan nama terlebih dahulu dan menceritakan sedikit latar belakang Kakak. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Ardiwiguna, biasa dipanggil di kampus namanya panggilan Iki. Jadi histori saya, perjalanan saya terutama di kampus UNCP dan di Himpunan Mahasiswa Agribisnis ini, atau yang biasa disingkat dengan Himaris. Awalnya saya itu lulus di SMA pada tahun 2020, lalu saya mendaftar di Universitas Tjokonoto Palopo di jurusan pertanian, yaitu agribisnis. Dan selama itu waktu itu saya mendaftar itu pas COVID-19 ya. Nah, jadi susah-susahnya di situ kemarin, bahkan sempat dari keluarga pun agak kurang dukungan terkait mau kuliah. Akan tetapi dengan penuh keyakinan saya, yakinkan orang tua saya, sehingga saya kuliah di Cokro sampai hari ini dan sisa wisuda. Jadi awalnya saya masuk, semenjak itu tidak ada perkuliahan, akan tetapi himpunan mahasiswa agribisnis ini dia tetap melakukan kegiatan yang positif walaupun sedikit menentang itu hari ya, menentang tentang tidak adanya perkumpulan, akan tetapi Himaris ini melakukan suatu perkumpulan yang positif, yaitu latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan ya, waktu itu tahun 2020 bulan 9, di mana dilakukan di Makawa. Itu jenjang karir saya pertama saya mengikuti latihan kepemimpinan. Wow, sangat luar Walaupun biasa. saya belum pernah masuk di Palopo, baru pertama kali perdana masuk juga di Palopo, akan tetapi disambut hangat dengan para senior yang ada di Himaris. Setelah itu, setelah saya melakukan ikut latihan kepemimpinan mahasiswa, saya masuk menjadi pengurus di tahun 2021. Dilantiknya pada prodenya demisioner ketua Kalpiansa, Alpian. Nah, saya di situ menjadi anggota bagian pengurus bidang keilmuan dan kaderisasi. Itu awal saya di bidang keilmuan dan kaderisasi. Setelah itu di musyawarah selanjutnya saya mencalonkan langsung menjadi wakil waktu itu ya. Dan saya mencalonkan menjadi wakil itu saya melawan Ahmad Husain, yaitu angkatan 19. Tetapi di situ saya jatuh karena kurang suara. Bukannya kurang suara juga sih, akan tetapi waktu itu Mubes itu sempat terpending karena mungkin waktu itu kalau tidak salah pas tahun baru, sehingga mahasiswa banyak yang pulang kampung sehingga dipending. Dan di situ saya kalah, akan tetapi saya terus berproses. Di situ saya menjabat lagi menjadi sekretaris umum. Setelah menjadi sekretaris umum, saya coba bagaimana memperbaiki tanggung jawab saya di himpunan sebagai apa yang dapat saya berikan kepada himpunan. Akan tetapi saya terus mencoba lagi, dan selanjutnya pada Mubes 2022 saya mencalonkan lagi, dan alhamdulillah saya terpilih dengan wakil saya ada namanya Wah, Sarilo Ayudi. sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Berikan tepuk tangan kepada narasumber kita hari ini. Itu saja Kak. Baik, jadi saya ingin bertanya kepada Kakak nih, apakah Kakak pada saat mengajukan diri sebagai ketua himpunan di prodi agribisnis, apakah Kakak mengajukan diri sebagai ketua himpunan mahasiswa agribisnis, dan jika ketua atau Kakak mengajukan diri sebagai ketua, apa alasannya? Ya,
Kalau saya mengajukan diri sebagai ketua, maksudnya tidak ada dorongan baik siapapun. Bahkan pernah saya juga dipertanyakan oleh senior, siapkah untuk maju di himpunan? Dalam artian kau akan merasakan bahwasanya di himpunan itu akan lebih berat ke pengurus selanjutnya. Tapi menurut saya itu sebagai tantangan buat saya. Nah, dan mengapa saya mengajukan sebagai ketua? Karena ketika kita masuk dalam himpunan maupun dalam kampus begitu ya, maksudnya kita harus punya target. Misalnya kalau kita masuk dalam kampus, kita punya target 4 tahun kita harus selesai, itu kan salah satu target. Terus setelah itu kalau kita masuk himpunan maupun organisasi, kita juga harus punya target. Apa target tak? Jangan hanya sekedar sebagai kader saja. Jadi itu optimis saya ketika saya masuk himpunan Himaris ini, saya sudah memiliki target, saya harus duduki jabatan sebagai ketua. Ini bukan soal saya apa ya, gila jabatan atau apalah, tapi ini memang salah satu keyakinan saya kepada orang tua saya, bagaimana saya bukan hanya sebagai kader saja begitu. Ah, sangat luar biasa ya teman-teman. Sangat menginspirasi eh, ketua apa Demis Ketua Umum periode 2024. Nah, teman-teman, hari ini topik yang akan kita angkat pada hari ini yaitu seberapa penting sih organisasi itu. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang topik yang tadi, pertama-tama saya mau menanyakan kepada kakak nih, eh, menurut kakak organisasi itu apa sih? Menurut saya organisasi itu adalah salah satu prasarana maupun juga salah satu media yang penting wadah bagi mahasiswa untuk bagaimana dia mengaktifkan perannya sebagai mahasiswa dan juga sebagai ya sosial kontrolnya baik dari dunia kampus. Jadi saling ada dampak positifnya, maksudnya saling menopang. Ketika ada kelurahan kita coba bagaimana meluruskan suatu hal itu begitu. Eh, Baik. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa organisasi itu sudah mulai redup karena sekarang banyaknya mahasiswa yang lebih memilih berfokus untuk berfokus ke akademiknya daripada bergabung untuk masuk ke organisasi. Nah, Kak, eh, bagaimana sih tanggapan Kakak terkait berbagai ungkapan-ungkapan mahasiswa yang katanya jika kita bergabung di sebuah organisasi itu akan berpengaruh atau berdampak kepada eh, kepada nilai akademik, contohnya seperti menurunnya nilai IPK. Nah, bagaimana tanggapan Kakak Baik. terhadap ungkapan-ungkapan mahasiswa tersebut? Ya, baik. Ini memang ungkapan yang sering terjadi ya. Jadi penurunan organisasi yang mahasiswa yang masuk organisasi memang dialami pada tahun 2020 di mana awal COVID-19 mungkin antara ya mungkin tendensi ataupun dari keluarga, ekonomi keluarga ya, karena di situ memang tidak ada boleh perkumpulan, jadi mungkin banyak teman-teman yang ada yang memilih kerja dan ada yang tetap memilih kuliah. Nah, yang kuliah ini pun dia mulai ada penurunan drastis terkait organisasi. Jadi tadi kan pertanyaannya apakah mengganggu tentang IPK ya. Jadi sebenarnya yang saya dapat ini memang yang saya dapat ya, terkhusus di Himaris. Di Himaris sendiri itu bahkan senior-senior tidak ada yang mengajarkan untuk eh, nilainya maupun lambat kuliah. Sebenarnya dalam Himaris ini ya sendiri. Dalam artian saya diajarkan oleh senior-senior yang terdahulu bahwasanya saingi teman-teman akademik. Maksudnya kita itu sebagai teman-teman yang berorganisasi harusnya yang lebih menonjol bagaimana bisa menyaingi teman-temannya akademik. Kita memiliki jabatan di pengurus, kita bisa kuliah juga. Maksudnya dalam organisasi kan ada materi KMO, kepemimpinan manajemen organisasi. Nah, itu gunanya diturunkan dalam organisasi bagaimana bisa teman-teman memanage waktunya baik kuliah, tugas maupun dengan tanggung jawabnya di pengurus begitu. Ya, baik, baik, baik. Jadi, nah, ada lagi nih Kak pertanyaannya. Jadi kita kan berbicara soal organisasi. Nah, menurut Kakak organisasi yang baik itu seperti apa sih? Ah, Sebenarnya ya persoalan organisasi
yang baik semuanya baik. Cuma kan eh dalam artian begini, apa di kalau saya ini ketika saya dengar suatu organisasi itu tidak baik, ya maka kita harus masuk, buatlah organisasi itu menjadi baik. Itu sebenarnya kalau kita mau merubah. Karena percuma juga kita mendengar organisasi ini jelek, tapi akan tetapi kan kita belum masuk. Ya kita kan cuma dengar ceritanya saja, tanpa kita alami bagaimana. Karena prinsip saya, makanya saya masuk juga di Himaris, saya menjadi sebagai ketua, saya mencoba bagaimana bisa Himaris ini dapat lebih baik sebagai apa yang dicetuskan oleh pendiri. Makanya itu saya coba, akan tetapi kan namanya kita masih ya mungkin masih kurang atau bagaimana, sehingga ya mungkin bisa diteruskan oleh ketua yang sekarang yang istilahnya apa, menutupi kekurangan-kekurangan yang kemarin lah gitu. Nah, satu lagi nih Kak, mungkin Kakak ada tips-tips atau cara untuk mengatur antara waktu perkuliahan dengan waktu berorganisasi, karena banyaknya ungkapan-ungkapan mahasiswa, jika kita berorganisasi kita akan tidak dapat menyeimbangkan antara waktu kuliah dengan organisasi. Nah, bagaimana nih cara Kakak mengatur waktunya gitu? Ya, baik. Jadi ini sesuai pengalaman ya yang saya alami. Jadi memang apalagi kita memiliki jabatan yang penting di organisasi, misalnya ya seperti ketua panitia maupun ketua umum, menjadi sekretaris maupun ketua bidang itu. Intinya biasa setiap kegiatan selalu bertabrakan, akan tetapi kita coba bangun emosional dengan dosen. Yang pertama itu dalam artian kita membangun emosional ini ketika kita ada kegiatan di organisasi, misalnya kegiatan eh, yang harus memang kita hadiri, misalnya sebagai ketua umum, kita harus hadiri ini kegiatan. Nah, sedangkan jabatan kita ada sebagai ketua umum dan ada perkuliahannya kita. Jadi, apa salahnya kita meminta izin kepada dosen ini? Bahasanya, Pak, saya minta waktu dulu karena saya akan membuka kegiatan ini. Jadi, istilahnya kita sudah minta izin ke dosen ini, pasti dosen ini mengerti. Dan maksudnya ini tips yang saya lakukan ya. Jadi ketika nanti sudah selesai ini kegiatan, saya menghadap ke dosen ini. Saya tidak masuk tadi, Pak, jadi tugas apa yang Bapak bisa berikan kepada saya. Kan itu salah satu penawaran, maksudnya bentuk pertanggungjawaban saya kepada dosen itu karena saya tidak mengikuti perkuliahan itu. Akan tetapi ya biasa itu yang kurang dipahami oleh teman-teman. Dan yang kedua, tips dari saya mungkin buat teman-teman ya bisa membedakan yang mana sih yang lebih penting dan mana yang lebih urgen. Itu kan salah satu yang memiliki makna yang berbeda. Jadi misalnya ada setiap kegiatan itu kita harus bedakan dulu yang mana yang harus dipentingkan dan yang mana yang urgen, karena kalau yang urgen itu kan yang mendadak, kalau yang penting itu sudah terjadwal, itu bedanya. Baik. Baik, itulah tadi teman-teman tips dari narasumber kita hari ini, sungguh luar biasa dan sangat menginspirasi. Nah terakhir nih Kak, mungkin Kakak ada ungkapan atau harapan kepada teman-teman kepengurusan Himaris periode 2024 dan adik-adik kita. Nah, Ini harapan ya, sebenarnya ini harapan besar saya untuk kepengurusan baik sekarang untuk selanjutnya juga. Jadi mungkin untuk bagaimana tetap menjaga arti kebersamaan itu, loyalitasnya juga, dan kedisiplinannya, dalam artian teman-teman sebagai pengurus ini dipandang oleh teman-teman yang di luar sana, baik di dunia kampus maupun di luar kampus, bahwasanya teman-teman yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari teman-teman yang tidak berorganisasi yang lainnya. Tanda kutip ini, mohon maaf saja ya, karena memang kita sebagai patokan, sebagai pengurus, kita sebagai yang dilihat oleh teman-teman. Misalnya teman-teman melakukan kegiatan yang negatif kan itu sebagai patokannya, cap, dalam artian dicap, oh ternyata begini yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi harapan saya kepada teman-teman itu tetaplah melanjutkan perjuangan daripada
didirikannya himpunan mahasiswa agribisnis ini, baik persoalan di akademiknya maupun di organisasinya, tetap terus memperjuangkan hak-haknya juga. Maksudnya dalam artian tetap mengontrol baik baik sistem yang ada, maksudnya dalam artian tetap ya mengontrol, menyimbangkan apa yang perlu disuarakan, apa yang perlu dibicarakan juga. Dalam artian ya saling berkolaborasi itu kan penting. Kalau saya itu harapan saya kepada teman-teman pengurus selanjutnya, tetap semangat. Itu tadi beberapa ungkapan dan harapan-harapan narasumber kita selaku Demis Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Agribisnis periode 2023. Nah, jadi itu tadi mengenai seberapa penting sih sebuah organisasi itu, dan tentunya itu sangat penting ya teman-teman. Sebelumnya saya banyak terima kasih kepada Kakak Demis Ketua yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing kepada kami terkait pengalaman berorganisasi. Nah, oke, baik. Jadi sekian podcast pada hari ini. Untuk teman-teman siswa, jangan lupa bergabung di Universitas Cokro Aminoto Palopo, khususnya Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.